Kak Yusnik, si Tuhan. Kak ya Kak. Halo semuanya, semoga enggak ini ya, semoga enggak bosan-bosan mendengar sharing-sharingnya kita-kita karena kayaknya teman-teman tuh mungkin malu-malu. Cuma kalau menceritakan tentang banyak ya namanya juga kita jazz itu kan ada sharingnya, ada firmannya waktu saat pemaparan atau saat firman itu banyak hal yang kita dengar dan itu sangat banyak mengkoreksi ya, mengkoreksi diri kita, hati kita, kelakuan kita, sikap kita itu banyak banget mengkoreksi dan puji Tuhan banget lah kita masih masih bisa maksudnya masih Tuhan kasih kesempatan kita untuk memperbaiki diri hari lepas hari walaupun mmm, rasa-rasanya butuh kekuatan dari Tuhan untuk terus memperbaiki diri ya, gitu. Karena tadi kita banyak disinggung juga tuh tentang ketaatan kepada hierarki, berarti hierarki dan itu agak agak sedikit, oh saya diingatkan gitu ya, hierarki berarti orang yang di atas kita, orang yang pemimpin kita, atau mungkin orang yang lebih tua dari kita gitu ya, bahkan terlepas itu salah salah dan benar, tapi, bicara soal, ya kita harus tunduk gitu ya kepada hierarki. Aku baru baru ini juga, baru teringat juga ya, iya ya, benar juga kalau tadi Albert juga bilang, kalau kamu nggak berusaha untuk, taat, hormat kepada hierarki, pasti ada kekacauan, pasti ada, huru-hara gitu. Nah iya benar gitu, karena aku pun bukan tipe orang yang, bisa tunduk-tunduk aja sama hal apapun. Mungkin di sini ada temanku ya, Bu Ica di sini, ada Ibu Imelda. Ada nggak sih, masih ada nggak sih atau udah keluar? Nah itulah ya, aku juga ada pimpinanku juga nggak sesuai dengan harapanku gitu ya. Eee, suka suka nggak sepaham gitu sama atasanku karena sesuatu dan lain hal yang rasa-rasanya ini nggak benar, ini nggak boleh gitu ya. Tapi, tapi kita, untuk berusaha untuk, mmm, untuk tidak setuju gitu ya, untuk nggak setuju dengan apa yang dia perbuat gitu. Nah, kadang-kadang itu antara pro dan kontra juga gitu ya, ini gimana ya Tuhan, ini seperti apa gitu ya, seperti apa kita tahu itu nggak boleh tapi, eee, kita nggak bisa, kita bukan orang yang, apa namanya, kita nggak berhak gitu, bukan nggak berhak, jadi keputusan kan apapun itu kita udah kasih tahu, "Oh ini bagusnya begini, ini yang aman itu begini, ini yang benar tuh begini," udah kasih tahu. Tapi kan keputusan ada di tangan, pihak-pihak bos ya, pertimbangannya A, B, C gitu. Nah, ketika kita nggak setuju dengan, bos kita, ya memang bagian kita memang memang, mendoakan sih ya gitu, mendoakan dan Tuhan juga tahu gitu, Tuhan juga ngerti apa yang kita kerjakan, apa yang terjadi, dia sangat tahu. Bagian kita ya memang hanya mendoakan gitu. Nah, itu di kantor gitu. Nah, ketika mulai ada keputusan apa dan sebenarnya ini nggak efektif nih. Nah, hatiku tuh berontak gitu ya, nggak efektif dan aku udah ngomel-ngomel dalam hati, bahkan ngomel ke beberapa temanku, "Bener nggak sih ini oke nggak sih ini? Tapi kok kayak gini banget?" Mungkin Yelin juga mungkin di sini punya pengalaman yang sama ya, ketika ada atasannya yang nggak oke, tapi kita gimana caranya tuh tetap hormat gitu, dengan harus bersikap yang elegan juga gitu, untuk tetap, harus jadi berkat gitu ya. Nah, agak berontak gitu di hati gitu, dan sampai kita mau ngambil keputusan pun, "Ah udahlah kalau kayak gini besok aku nggak masuk," ya itu aku pernah gitu, eee, "Aku besok nggak masuk deh, kan buat apa masuk, soalnya kan, eee, nggak ada lagi yang bisa dikerjakan, karena kan udah selesai, tapi bos mintanya masuk gitu, tetap masuk aja." Nah sampai aku besok tetap nggak masuk, sampai akhirnya di gerbang ya, di gerbang, kantorku itu Tuhan bilang, ngomong sama aku, "Kamu nggak bisa begitu, kalau bos perintahkan kamu masuk, ya masuk." Gitu. Kalau kamu nggak masuk berarti kamu berontak gitu. Kamu berontak dengan keputusan bos kamu nggak jadi berkat. Nah sementara bos-bosku ini tahu semua kalau aku tuh orang pelayanan, kalau bahkan mereka pun ngasih gelar ke aku, ada macam-macam lah, ada ibu suster lah, ada ibu pendeta lah, sesuka dia lah gitu ya. Kalau dia kemana mana pun minta didoakan gitu, saking tercium sekali aroma-aroma kalau kita tuh orang pede gitu ya. Tapi bersyukur untuk hal itunya, tapi bersyukur untuk banyak struggling ternyata hidup di dunia perkantoran atau bahkan hidup di dunia gitu ya. Kita memang harus cerdik,
seperti ular juga, tulus seperti merpati ya harus juga gitu ya. Nah, minta pimpinan Tuhan lagi lah. Tadi firman-Nya juga harus tepat, kamu harus mengerjakan segala sesuatu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Nah, itu seperti itu. Bukan kita jadi polos-polosan, maksudnya kita naif banget, tapi kita nggak tulus gitu, nggak kayak gitu juga. Memang harus tulus, tapi kita harus cerdik gitu ya, supaya kita nggak terjerat dengan ya dosa gitu ya. Nah, hal itu dan sampai akhirnya gitu kan, Tuhan ngomong, ya kamu harus masuk besok, apapun itu resikonya, jangan jadi orang pengecut gitu ya. Kesannya gitulah, Tuhan ngomong seperti itulah, seolah-olah aku terjemahkan dengan apa maksud Tuhan. Karena aku nggak mau besok masuk karena ini dan segala macam gitu-gitulah ya, biarkan aja bosku tuh berjuang sendiri dan aku mau lepas tangan gitu ya. Nah, tapi Tuhan bilang itu, "Kamu nggak bisa begitu. Kamu besok harus masuk." Tapi Tuhan bicara tuh dengan sangat-sangat lembut sekali dan aduh itu nggak ada lah, maksudnya nggak ada yang menandingi. Kalau udah Tuhan ngomong tuh sangat lembut sekali dan sangat sangat, membuat kita tuh memang, oh ya kebenaran ya, balik lagi Tuhan itu memang kebenaran gitu. Dan akhirnya aku besok masuk dan terjadi apa, semua sangat-sangat baik, teramat sangat, luar biasa, kita jadi berkat walaupun, struggling. Nah, berikutnya lagi, ini banyak nih soal ketaatan ini, makanya ini sangat-sangat, oh iya benar juga ya, untung aku mengambil sikap untuk walaupun aku berontak, tapi aku mau kembali gitu ya. Nah, aku juga pernah, agak berseberangan dengan orang tuaku, dengan papaku terutama gitu ya, dengan bapakku. Berseberangan dengan banyak hal, sampai aku pun ngambek gitu ya, marah juga ke dia gitu, dengan nada yang emang agak tinggi karena papaku ini kadang-kadang tuh agak suka ngeyel gitu ya. Udah dikasih tahu pun agak ngeyel, dia memaksakan kehendaknya dan aku ngeyel. Tapi setelah kita ngobrol panjang dan aku tahulah hati bapakku tuh kayak apa ya, mmm, maksudnya, setelah aku ngomel-ngomel panjang dan segala macam dan terus aku dengan nada yang tinggi, setelahnya aku ngobrol itu, aku tuh menyesal gitu, menyesal dan sedih jadinya, "Loh kok aku kayak gitu ya, kok aku jadi nggak sabar gitu, harusnya nggak boleh begitu sama orang tua," gitu kan. Nggak enak aja setelahnya, sampai seharian itu nggak enak aja, sampai aku cerita sama Bertus mah aku cerita, "Loh aku kok kayak gitu ya, kok makin, nggak sabar, menghadapi hal semacam ini." Dan akhirnya, eee, walaupun kita tahu mungkin ya balik lagi, walaupun kita tahu, mmm, maksudnya maksud kita tuh mungkin baik dan mungkin, eee, kita nggak sepaham sama bapak kita gitu ya, sama orang tua kita. Tapi it's okay lah gitu ya. Bagian kita kan cuma ya udah kita doakan karena kan nggak bisa kita ubah segala sesuatu seperti harapan kita gitu. Cuma bagian kita ya kita masih punya Tuhan gitu yang akan mengubahkan menjadi jalan yang bengkok itu jadi lurus gitu loh. Yang nggak benar itu dibenarkan tolong kita minta hanya Tuhan aja gitu. Karena nggak mungkin kita lawan lawan atasan kita, pimpinan kita, orang tua kita, atau siapa yang lebih punya wewenang yang lebih lebih banyak dibandingkan kita gitu ya. Jadi bagianku cuma begitu, dan nggak enak aja sepanjang hari itu ya, nggak enak, perasaan nggak enak aja. Loh kok kayak gini, loh sampai aku mikir gini, lah kalau bapak aku tiba-tiba dipanggil Tuhan hari ini, aku bakal sangat menyesal diakhiri dengan pertengkaran gitu. Nggak enak banget rasanya. Jadi sampai akhirnya, untungnya ya, mungkin, karena aku doa juga, "Tuhan ampuni aku," gitu ya. Untungnya besoknya bapakku telepon dan akhirnya kayak nggak ada kejadian kemarin, bapakku telepon, udah aku yang salah, bapakku pula yang teleponnya, harusnya aku yang datang minta maaf gitu. Terus, ngomong seperti biasa, ngomong seperti biasa, terus tanya kesehatan dan segala macam dan semua jadi baik jadinya. Nah itu kekuatan apa ya, kekuatan Roh Kudus gitu. Aku tuh sama sih di kantorku juga aku punya bos juga seluar biasa itu gitu. Maksudnya, dia berhati besar banget walaupun dia tahu aku tuh, ya, maksudnya aku tuh kayak gimana gitu ya, tapi bosku tuh ya sabar gitu ya. Mungkin ya karena dia pun orang Katolik juga dan dia juga seorang pendoa setahu aku, cuma mungkin dia pun berdoa, "Ini gimana Yusti kalau kok begini, gimana ya nanti ya, seperti apa?" Mungkin dia hanya doa aja dalam hati atau seperti apa. Dan akhirnya memang jatuh-jatuhnya jadi sangat-sangat baik gitu ya, teramat sangat baik kalau kita memang, mau, mmm, mau ngikutin tuntunan, mau, paling enggak sedikit ada rasa hormat gitu ya, sedikit rasa hormat kepada pimpinan, atasan, atau bos, atau siapapun nih. Kalau kita hormat kepada yang kelihatan, aku ingat banget tuh,
ada di Alkitab itu ya, terjemahan seperti itulah ya. Kalau kita hormat gimana cara kita menghormati Tuhan yang tak kelihatan? Kalau yang sama kelihatan aja kita nggak hormat gitu loh. Gimana cara kita hormat sama Tuhan yang maksudnya nggak bisa kita sentuh gitu. Gimana cara kita hormat sama Tuhan? Kalau sama yang ada aja, bos kita, pimpinan kita nggak hormat sama dia. Nah, jadi korelasinya ke sana. Jadi aku pikir, oh iya benar juga ya. Nah, gereja Katolik ini pun bisa sebesar ini pun gara-gara apa? Kita taat sama hierarki. Walaupun kita tahu kadang-kadang dulu-dulunya tuh Roma itu, Katolik Roma itu atau Vatikan itu nggak semuanya juga benar gitu. Tapi karena kita tunduk, bahkan dunia ini pun dikendalikan sama Roma. Apa kata Roma? Ya Amerika kayak gimana pun ya tunduk sama Roma gitu loh. Tunduk sama, karena kita masih punya kekuatan itu, kita tunduk kepada hierarki. Itulah gereja kita, itulah gereja Katolik. Ya sama, kita kadang-kadang ketemu dengan para pastor yang nggak benar juga gitu banyak ya. Tapi karena kita tunduk, nah kekuatan kita umat-umat ini apa? Ya berdoa. Nah Tuhan akan mengubahkan segala sesuatunya gitu. Nah kalau beberapa waktu yang lalu kita bicara soal ya pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Jadi intinya penting banget itu rasa hormat sama apa pentingnya rasa hormat itu penting sekali. Jadi aku ngerti banget apa yang kita pelajari malam ini gitu ya. Itu sangat besar banget dampaknya. Kalau nggak mungkin ada kemuliaan di kemah suci itu gitu loh. Kalau tidak ada penghormatan sama Tuhan, sampai semua orang pun berlomba-lomba untuk ngasih persembahan, artinya dia tahu Tuhan itu kayak apa. Kalau orang nggak tahu Tuhan itu kayak apa, nggak akan mau dia menyerahkan emas, perak, atau apapun yang the best untuk pembuatan kemah suci gitu loh. Nah itu bentuk penghormatan. Persembahan kita, tadi Jos bilang, ini bukan bicara soal teori kemakmuran gitu ya, tapi memang hukumnya seperti itu. Orang-orang yang memberikan persembahan dengan sukacita, dengan sukarela, dia akan langsung kan ada langsung upahnya. Dia akan, bayangin, dia akan menerima kelimpahan selama dia hidup. Dan itu bukan bicara soal teori kemakmuran, ini bahkan lebih dari makmur. Gitu, lebih dari makmur. Teori kemakmuran itu nggak ada apa-apanya dibandingkan firman Tuhan gitu loh. Jadi ini sangat relate sekali. Jadi kemana-mana memang teman-teman efek dari kita taat, efek dari kita hormat. Jadi kemana-mana, kemah sucinya penuh kemuliaan Tuhan. Bayangin ya, kemah suci penuh kemuliaan Tuhan. Apa aja di situ pun yang terjadi, orang sakit penyakit, orang pingsan, orang apa, orang bahkan mau mati pun bisa bangkit. Kita pun yang hidup tuh merasa kayak di bumi seperti di surga. Nah, jadi aku mikir, that's amazing ya ketika kita tunduk pada hierarki, ketika kita tunduk kepada Tuhan, kita tunduk kepada atasan, para imam, pastor apa dan segala macam ya. Upahnya ke kita kok. Kalau pastornya nggak benar, kan dia dosa-dosa dia. Kalau Vatikan nggak beres, dosa-dosa dia. Bagian kita hanya taat, itu aja. Itu sih menurut aku. Aku juga sama ke bapakku juga sama. Nggak semuanya orang tua, nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada pimpinan kita nggak sempurna. Tapi bagian kita, taat aja. Karena apa? Karena Tuhan melihat apa dan Tuhan mencari apa? Tuhan akan bela yang benar. Tuhan akan mendengarkan yang benar. Nah, kalau kita nggak taat, bosnya juga kayak gitu, udahlah gue nggak mau taat. Oh dia kayak gitu, udahlah gue nggak mau taat. Ya udah, sama aja kita bobroknya juga kayak dia. Nah itu sih menurut aku ya teman-teman. Terima kasih. Semoga memberkati itu sharingku. Mantap Kak Yusni, terima kasih, terima kasih. Oke, ada lagi mau sharing teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan juga boleh. Sudah ada terang-terang nama ini di chat ini. Ya, tapi saya tidak akan memaksa lah. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau sharing kesaksian ataupun juga pertanyaan. Pertanyaan mengenai kitab Keluaran juga boleh. Ini kan sesi terakhir kita, kitab Keluaran, siapa tahu masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Karena kitab Keluaran ini kan cukup banyak juga kisahnya ya. Jadi bukan mungkin beberapa bab terakhir kan isinya mengenai peraturan mengenai membangun kemah suci, tapi di awal-awal kan isinya banyak mengenai
pembebasan, mengenai iman, mengenai mujizat, banyak sekali. Ya, saya Mas. Mas Kris. Halo. Ya, halo malam teman-teman. Malam Mas. Ya, saya mengikuti firman tentang Musa ini emang keren banget sih dia. Dia itu kayak dikasih tahu sama Tuhan untuk bikin ini terus semuanya itu kan perlu. Ya, saya nangkapnya sih dulu saya baca itu. Ini orang ini cerdas banget ya. Kadang saya aja dijelasin aja belum tentu ngerti gitu maksudnya. Masih bolak-balik. Tapi ya emang luar biasa dan beruntung juga untuk yang orang-orang yang ditunjuk eh, untuk kembangan tenaganya sih. Jadi itu dapat hikmat langsung dari Tuhan kan. Kayak keahlian yang dia perlukan untuk melakukan pekerjaan itu. Kadang-kadang saya juga mendambakan seperti itu. Saya mikirnya, wih enak banget ya Tuhan ya kalau dikasih istilahnya ilmu lah, kepada ilmu bisa bikin ini gitu. Jadi kerjaan saya itu cukup beres segala macam, disuruh apa bisa, selalu yes man, perlu kantor perlu apa, skill tertentu yang orang lain nggak ngerti, terus saya yang bisa sendiri. Nah itu kan keren banget ya, bisa secerdas itu. Saya pikirnya sempat selalu berpikir seperti itu ketika saya membaca kisah tentang Musa ini yang bangun kemah suci. Lagi detail lagi nyuruhnya. Ukurannya segini, bahannya ini, nanti kamu harus balut dengan emas segala macam. Luar biasa sih. Lalu tapi ya emang ya itu luar biasanya. Tuhan nggak akan salah pilih orang sih. Oh, ya, itu yang saya tangkap dari kitab yang kemarin, kitab apa ya, terakhir Keluaran ini. Ya, thank you Mas Kris mengenai sharingnya. Emang di kitab Keluaran tuh bang terlalu apa ya banyak gitu ya, sama macam kejadian juga tuh juga banyak. Di kitab Keluaran pun juga kisah yang sangat panjang, menampilkan tokoh Musa dan juga Harun, terus kemudian membebaskan bangsa Israel. Iya. Silakan teman-teman ada ya Mas. Dan Keren. satu lagi sih, saya nangkapnya itu emang Musa itu ini ya, orang yang bisa menahan ego pribadi gitu maksudnya. Dia bisa penundukan diri. Kalau kita refer dengan apa yang di-sharing sama Mas Bertus itu kan tentang hierarki segala macam, itu kan penundukan ego itu harus benar-benar ini ya, apa namanya, kadang sulit sih untuk dilakukan di kehidupan realnya ya. Tapi kadang saya pernah merasa saya itu di situasi yang saya merasa, oh ya untung aku nggak ikutan ngomong, untung aku mau dengerin, misalnya kayak gitu. Jadi ya, kadang justru lebih bagus, bukan justru lebih bagus ya, emang bagus untuk menahan ego kita sendiri, saya sendiri ya, ini dari pengalaman saya aja, ya itu sih. Ya memang apa ya transformasi Musa di kitab Keluaran tuh sangat kontras sekali. Dari awal dia lari, terus kemudian sampai hamba Tuhan yang paling setia. Itu memang sangat kontras sekali itu, Mas Kris. Jadi kalau kita membaca Musa di awal kitab Keluaran, ya bandel-bandel juga barangkali. Nah, tapi terus sampai akhir dia bisa membela bangsa Israel di hadapan Tuhan. Kan luar biasa. Tuhan menyiapkan Musa tuh kok ada aja jalannya, luar biasa. Ngajarin berdoa, ngajarin bertanya, bahkan sampai negosiasi sama Tuhan pun itu bisa dilakukan oleh Musa. Tuh. Jadi kitab Keluaran tuh memang
yang apa ya, di 2 minggu lalu saya sampaikan bahwa salah satu yang bisa disoroti itu ya transformasinya Musa itu. Dan seringkali kan itu yang sangat mencerminkan kita manusia bertobat gitu-gitu kan, cerita apa namanya, dari cerita apa namanya, cerita pertobatan gitu-gitulah, bisa dari Musa juga. Oke, thank you Mas Kris. Ada lagi teman-teman yang lain, silahkan. Oke, kalau tidak ada, barangkali udah dulu ya. Kita tutup aja dulu. 20.50 ini, eh, 10 menit kita lebih cepat. Biasanya kan lebih-lebih, sekarang kita kurang. Oke, ini kontak kami di YouTube, nanti akan diupload. Instagram juga house.of.praise. Pengumuman besok Selasa, persekutuan doa offline. Setiap Jumat, Miracle Rosario. Kemudian kita akan ada jazz lagi tanggal 11 Mei. Kita akan masuk ke imamat mengenai korban-korban. Korban bakaran, korban sajian, dan korban keselamatan. Apa ini? Oh, ini KRK ya? Benar. Kebangunan Rohani Katolik Red Light Pentakosta Baru. Oh, tanggal 21 Mei, investasi imannya 25.000 di Universitas Katolik Parahyangan. Ini saya jam jam 2 ya. Dari jam 2 terus KRK jam 16. Ini hari Minggu ya. Karena tanggal 18 itu kenaikan. Seingatku tanggal 18 Mei itu kenaikan Tuhan hari Kamis gitu. Terus 19, 20, 21 itu hari Minggu ya. Baik, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku datang ke hadirat-Mu dengan apa adanya. Aku menyesal atas dosa-dosaku, aku bertobat atas dosa-dosaku, ampunilah aku. Dalam namamu, aku mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepadaku. Aku menyangkal setan dan roh-roh jahat dengan segala tipu muslihatnya. Aku menyerahkan segenap diriku kepadamu, Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Yesus, aku mengundangmu ke dalam hidupku. Aku menerimamu sebagai Tuhan, Allah, dan penebus. Sembuhkanlah aku, ubahlah aku, kuatkanlah aku dalam jasmani, jiwa, dan rohaniku. Datanglah Tuhan Yesus, bungkuslah aku oleh darah-Mu yang kudus, dan penuhilah aku dengan roh kudus-Mu. Aku mencintaimu Tuhan Yesus, aku memujimu Yesus. Aku berterima kasih kepadamu Yesus. Aku akan mengikutimu setiap hari sepanjang hidupku. Amin. Bunda Maria Ratu Kedamaian, seluruh malaikat-malaikat dan orang-orang kudus, tolonglah aku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Basilius Agung, doakanlah kami. Santo Yohanes Kristus Thomus, doakanlah kami. Santo Gregorius dari Nazianzus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.